Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena sudah mengganggu waktu kerja Bapak. Jadi kemarin saya sudah menyampaikan ingin mewawancarai Bapak selaku Kepala Sekolah SD Negeri Serut, betul Pak? Betul ya. Ya, disepakati hari Sabtu. Ya. Bisa kita mulai untuk pertanyaan pertama? Bisa. Ya, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak selaku kepala sekolah itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah yang sudah Bapak pimpin? Ya. Terima kasih. Ini kami selaku kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus itu sifatnya kondisional. Kadang kita langsung identifikasi tergantung permasalahan atau kasus yang ada. Jadi di dalam ini kita harus memikirkan secara logika, secara berpikir secara jernih, dan juga harus melibatkan orang lain di dalam mengidentifikasikan kasus-kasus ini. Selama Bapak menjadi kepala sekolah itu sudah banyak sekali pengalaman ya Pak? Ya, alhamdulillah. Untuk masuk ke pertanyaan nomor 2, karena selama ini sudah banyak sekali pengalaman, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang dimana sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di dalam mengambil keputusan, tergantung permasalahan yang ada. Kalau permasalahan yang kecil, yang kecil-kecil langsung kita ambil keputusan. Namun apabila kasusnya itu kasus yang kompleks, ya, kita tentu harus melalui komunikasi dengan stakeholder yang ada, terutama dengan guru. Ya. Kalau itu permasalahan anak, itu kita dengan guru-guru. Namun kalau permasalahan atau kasus-kasus guru, kita bisa melibatkan termasuk komite dan juga pengawas yang ada, dalam artian atasan kita langsung kayak gitu. Jadi tergantung kompleksnya, seperti itu Mbak. Berarti ada dua kata kunci yang saya ambil di sini. Yang pertama, permasalahannya dibagi dulu kompleks atau tidak. Kemudian yang kedua ini ada pengambilan keputusan berdasarkan struktur, karena sekolah itu sebuah institusi, jadi harus ada urutan-urutan pengambilan keputusan. Ya. Nah, mengenai urutan-urutan atau langkah-langkah pengambilan keputusan, untuk masuk ke pertanyaan nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan selanjutnya? Jadi kita harus mengenal nilai-nilai atau kita analisis permasalahan yang ada di antara yang saling bertentangan antara aturan yang ada dengan regulasi yang ada. Misalnya kalau siswa ya peraturan sekolah dengan aturan-aturan atau norma-norma yang ada di sekolah. Setelah itu kita menentukan siapa yang perlu dilibatkan di dalam pengambil keputusan dan juga mengambil fakta-fakta yang sesuai dengan kasus yang ada. Kemudian kita juga pengujian apabila kita melanggar seperti ini, jawabannya seperti apa, kalau melanggar seperti ini jawabannya apa. Jadi pengujian benar salah, ya, atau pengujian benar salah, dan juga dalam mengambil keputusan itu kalau siswa kita harus selalu berpihak pada siswa demi kemajuan siswa dan juga jadi pada prinsip kami mengutamakan kepentingan siswa daripada hal-hal yang lain. Baik. Berarti selama ini keputusan yang Bapak ambil itu sudah sesuai dengan belajar merdeka Bapak, karena semuanya berfokus kepada murid, akibatnya ke murid itu apa, akibat ke teman kerja itu apa, jadi sudah sesuai dengan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan ya Pak. Ya, karena memang dilihat dari lama Bapak mengampu sebagai kepala sekolah itu sudah lama sekali, jadi pengalamannya sudah banyak. Masuk ke nomor 4, hal-hal apa saja yang
selama ini Bapak anggap penting dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Jadi selama ini kami di dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang ada di sekolah, ini kita selalu koordinasi. Yang paling utama adalah koordinasi ya, antara stakeholder yang ada. Ya. Jadi kita tidak, ya mungkin kalau hal-hal yang sifatnya sangat tidak begitu kompleks, ya mungkin langsung kita tangani sendiri ya. Namun apabila sifatnya yang kompleks, kami selalu koordinasi dengan stakeholder yang ada. Jadi pada intinya kita istilahnya selalu bekerja sama di dalam mengambil keputusan dalam setiap masalah ini. Yang saya tangkap di sini selalu ada koordinasi dengan stakeholder. Untuk pertanyaan nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Di dalam penanganan kasus, kadang-kadang saya katakan kita bertemu dengan sesuatu hal yang tidak kita sukai, ya kan? Ya, karena sebenarnya ini bermasalah. Namun langkah-langkah yang kita ambil kadang-kadang kita harus hal-hal yang tidak kita sukai, ya. Kemudian di dalam ini, tetapi kita harus tetap menyepakati hasil keputusan yang ada. Jadi kita tidak perlu kita tidak perlu emosi, tidak perlu yang lain. Yang penting apa yang kita putuskan bersama, yaitu yang kita laksanakan. Jadi berdasarkan kesepakatan keputusan bersama ya Pak? Iya. Pertanyaan yang nomor 6, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedurnya seperti apa? Kalau jadwal tentu tidak ada. Ya, karena kasus itu kan tidak mesti setiap hari ada. Insidental. Jadi kita sifatnya adalah insidental dan kondisional. Apabila kasusnya itu kecil, langsung kita tangani. Apabila kasusnya agak besar, ya kita harus menyelesaikan secara bermusyawarah. Sehingga tidak ada istilahnya jadwal khusus. Jadi kita insidental sesuai dengan kasus yang ada. Macamnya kan tidak setiap hari ada kasus. Malah kasus itu tidak diharapkan sebuah institusi ya Pak. Jadi ketika ada kasus langsung diselesaikan. Kalau ditanya ada jadwal, tidak diharapkan seperti itu. Pertanyaan nomor 7 Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika selama Bapak menjabat sebagai ketua? Ya. Di dalam kita menyelesaikan, mempermudah di dalam pengambilan keputusan, kita selalu memaksimalkan sumber daya yang ada. Jadi kita punya guru, kita punya tenaga yang lain, kita punya mitra kerja seperti komite dan sebagainya. Ini yang sangat membantu dan mempermudah, sehingga setiap permasalahan alhamdulillah cepat kita atasi dengan baik. Berarti kuncinya dalam Bapak memimpin menyelesaikan masalah itu selalu ada kerjasama. Iya, ada kerjasama. Ini sudah mau masuk pertanyaan terakhir Pak, karena semua pertanyaan sudah Bapak selesaikan dengan begitu mudah ya Pak. Untuk pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang sudah Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema? Jadi di dalam pengalaman pengalaman kami di dalam mengambil keputusan itu kita harus sabar menghadapi setiap masalah. Kita tidak perlu untuk emosi, ya kan? Semua permasalahan pasti ada solusinya. Tidak mungkin setiap masalah itu tidak ada. Yang penting kita harus
kita harus dalam arti tidak melanggar dari regulasi yang ada maupun peraturan yang ada, seperti itu. Jadi kita tidak perlu emosi di dalam mengambil keputusan. Kecil apapun masalah pasti kita dapat kita selesaikan. Itu saja. Berarti di sini masalah yang harus diselesaikan itu dengan pikiran jernih, dengan hati tenang, tanpa terburu-buru, apalagi emosi ya Pak. Semuanya itu berpedoman pada regulasi yang ada. Seperti itu Pak. Berarti untuk sesi wawancara kita hari ini sudah selesai Pak. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang Bapak sampaikan itu bisa menambah pengalaman saya dalam pengambilan keputusan. Mudah-mudahan nanti Mbak Cinta depan seandainya jadi pemimpin bisa mengambil keputusan yang tepat. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Sebelumnya saya mohon maaf karena mengganggu aktivitas Ibu ya. Saya kemarin sudah berkonsultasi dengan Ibu untuk melakukan wawancara. Ibu berkenan hadir, betul Ibu? Betul, saya berkenan untuk memberikan jawaban atau pertanyaan yang Mbak Sinta ajukan. Terima kasih sekali Bu sebelumnya. Saya berikan itu oke. Untuk pertanyaan yang pertama, ini terkait mengenai pengambilan keputusan yang sudah pernah Ibu lakukan sebagai kepala sekolah. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dilema etika atau kebajikan yang Mbak ya, itu saya adalah mengelompokkan dulu di mana kasus-kasus tersebut masuk di mana. Setelah itu saya prioritaskan yang memang masuk dilema etika atau kebajikan itu. Jadi saya tetap kelompokkan dulu. Berarti sudah pernah menemui kasus mengenai dilema etika dengan rujukan moral ini ya? Iya, pernah. Ya. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingannya itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu? Dalam mengambil keputusan itu dua ini ya, dilema itu saya tetap berkomunikasi. Pertama yang saya lakukan adalah setelah tahu di mana benar atau salahnya, benar itu melihat mana yang lebih utama. Melihat mana yang lebih utama baru diselesaikan. Iya, saya juga setuju sekali Ibu. Ada dua kepentingan yang sama-sama benar, mana yang harus diutamakan dulu. Prioritas. Iya betul. Selalu menggunakan prioritas. Iya, betul. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengambil kalau itu yang prioritas? Saya langkah-langkahnya pertama saya mengumpulkan informasi. Setelah mengumpulkan informasi saya mencari bukti dulu. Ketika itu kan tidak bisa kita langsung kita cari bukti dulu, semua bukti kita kumpulkan. Setelah itu kita memanggil yang mempunyai dilema etika atau rujukan moral itu, mempunyai persoalan. Ya, setelah kita mencari informasi, mencari bukti, kita memanggil guru atau rekan kerja yang mempunyai persoalan. Setelah itu kita mendengarkan dulu, karena kita tidak bisa menyelesaikan sesuatu tanpa tahu persoalannya. Kita dengarkan dulu dari yang punya masalah. Setelah itu kita musyawarah. Kenapa sih bisa berbuat seperti ini? Kenapa seperti itu? Kenapa melakukan hal rujukan moral seperti itu? Setelah berdiskusi
berdiskusi, bermusyawarah, kita mendiskusikan jalan apa yang akan ditempuh. Berarti ada langkah-langkah Iya, pengambilan pasti nggak bisa harus langsung saya menentukan sendiri, tidak bisa. sangat luar biasa sekali ini. Untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya dalam menyelesaikan kasus itu yang paling efektif adalah komunikasi yang baik, berkomunikasi yang baik dari hati ke hati dengan yang mempunyai persoalan. Setelah itu bermusyawarah. Karena komunikasi itu Iya. paling penting. Iya. Jadi semua itu bisa diselesaikan kalau ada komunikasi. Iya, tidak hanya informasi seperti itu terus kita telah mentah-mentah, itu tidak bisa. Betul. Karena kan kalau semisal informasi itu ada yang benar, ada Iya, yang betul. benar. Seperti itu nggak sih? Untuk pertanyaan yang kelima, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Untuk pertanyaan yang kelima, Ibu. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ini yang menjadi tantangan itu pengambilan keputusannya. Itu gimana, apakah itu kemanusiaan, apa hanya KSE, sosial emosionalnya itu. Jadi bagi saya tantangannya di situ, apakah ketika keputusannya diambil itu berakibat fatal apa tidak dengan yang mempunyai persoalan. Jadi tetap kemanusiaan orang per orang kan. Jadi tantangannya itu dampak dari pengambilan keputusan itu bagaimana kedepannya itu. Betul-betul harus dipikirkan itu kan. Efeknya panjang, pendek, bagaimana jangka panjang seperti itu. Aduh, pusing. Yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang sudah Ibu jalankan? Kalau jadwal tidak ada Mbak, karena saya sebagai kepala sekolah tidak ingin sebetulnya mempunyai dilema etika seperti itu kan, moral seperti itu. Kalau bisa jangan, tapi yang namanya institusi, instansi itu pasti kita berhubungan dengan rekan kerja, rekan kerja dengan persoalan di rumah. Jadi jadwal tidak ada, jadi kita insidental. Insidental, ketika ada kasus segera Iya, diselesaikan. tidak boleh menundanya. Untuk pertanyaan nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan mengenai kasus dilema etika? Pasti ada. Pertama, rekan guru, rekan-rekan di tempat kami bekerja. Terus jika memang itu sudah pasti ada komite, ada yang berkepentingan di pendidikan lah ya. Terus kalau memang sudah tidak bisa ditangani oleh kita secara kekeluargaan, yaitu kita dilimpahkan pada yang memang menangani hal tersebut sesuai dengan aturan yang ada. Jadi selalu ada struktur. Iya, komunikasi juga menurut. Komunikasi Iya, lagi iya. kuncinya. Pertanyaan terakhir Ibu, ini tidak terasa sudah sampai pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengenai pengambilan keputusan dilema etika? Ya, pengalamannya pasti tadi ketika kita mempunyai dilema etika, moral itu kita tetap yang pertama harus berpikir jernih, jangan menggunakan emosional yang negatif. Berpikir jernih dulu, ditelaah, setelah itu kita selesaikan bersama dan kembali. Komunikasi itu yang penting. Terus memikirkan dampak yang akan terjadi secara cepat atau secara panjangnya untuk permasalahan yang timbul. Seperti itu. Yang bisa saya ambil yaitu menggunakan segala sesuatu dengan pikiran jernih, tetap mengutamakan komunikasi yang baik. Ini pertanyaannya sudah selesai dan semua sudah dijawab oleh Ibu. Ini terima kasih sekali karena menambah wawasan saya mengenai pengambilan keputusan, biar lebih memahami lagi mengenai apa sih yang sudah pernah rekan-rekan lakukan dalam mengambil keputusan ini.
kurang lebihnya saya mohon maaf Ibu mengenai pertanyaan. Apabila ada pertanyaan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya mengenai waktu yang disediakan dan pengalaman yang diberikan kepada saya. Terima kasih Mbak, semoga ini bisa bermanfaat untuk tugas panjenengan dan untuk kedepannya, bukan hanya tugas tapi betul-betul dirasakan di hati dan bisa menyelesaikan suatu hari nanti. Jadi kan stucknya kan tidak hanya di sini saja seperti itu. Waalaikumsalam.